Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto dan hari ini ada berita yang cukup sangat heboh sekali di dunia kripto ya guys ya. Karena ada peretasan terbesar. Hari ini ada peretasan terbesar di koin Axie Infinity ya guys ya. Peretasan kripto mencuri lebih dari 615 juta dolar dari jaringan yang menjalankan game populer Axie Infinity. Dan sebenarnya yang diretas itu bukan Axie Infinity-nya guys. Jadi bukan gamenya juga dan bukan koin Axie Infinity-nya, tapi jaringan Ronin sendiri ya. Ronin itu adalah jaringan dari Axie Infinity itu sendiri. Dan sebelumnya itu Axie Infinity itu di jaringan ETH. Karena mungkin pengen gamenya lebih lancar lagi ya. Si Axie Infinity itu membuat jaringan sendiri yang bernama Ronin Network ya guys ya. Dan Ronin Network itu kalau bisa dikatakan itu seperti blockchain ya guys ya. Tapi untuk khusus Axie Infinity aja ya. Tidak ada token lain ya, tidak ada token lain di ekosistem Ronin Network. Hanya Axie Infinity. Dibuat khusus untuk game Axie Infinity saja ya guys ya. Jadi yang di hack itu adalah Ronin Network-nya guys. Nah, kita baca dulu beritanya ya guys ya. Oke. Game blockchain populer Axie Infinity yang memungkinkan pengguna mendapatkan uang saat mereka bermain terhubung dengan apa yang bisa menjadi peretasan keuangan terdesentralisasi terbesar atau DeFi dalam sejarah. Nah, jadi dalam sejarah kripto ini adalah peretasan cukup paling terbesar ya guys ya. Karena sekitar 600-an juta dolar itu kalau dirupiahkan sekitar triliunan ya guys ya. Bahkan kayak 8 triliun ya atau puluhan triliun lah. Kalian hitung sendiri. Banyak banget ya. Jaringan Ronin Axie Infinity mengatakan dalam sebuah postingan blog pada hari Selasa bahwa ia kehilangan 615 juta dolar dalam USDC ya. Dan Ethereum melampaui peretasan 611 juta dolar dari jaringan Polyprotocol DeFi pada Agustus 2021 guys. Nah, jadi yang diretas itu, yang diambil koinnya itu bukan koin Axie Infinity dan bukan koin RON sendiri. Jadi di situ itu ada 4 koin ya. Axie Infinity, RON, ETH dan USDC. Jadi yang diretas dan diambil koinnya itu USDC sama ETH ya guys ya. Jadi koin ETH dan USDC itu langsung di withdraw, diambil semua sama hackernya itu. Dan beritanya sih itu koinnya sudah disebar ya. Sudah disebar ke beberapa wallet mungkin ya. Tapi kasus ini masih dipantau ya guys ya dan diselidiki, dan tim Axie Infinity itu juga sudah melaporkan sama pihak yang berwajib dan minta bantuan dari itulah pakar-pakarnya itu ya, blockchain. Pokoknya jaringan blockchain itu yang khusus untuk menangani peretasan ya, untuk menyelidiki ya, nanti untuk dananya itu bakal dikemanakan itu ada sendiri. Dan Axie Infinity itu juga menjamin kalau ada tindakan dan dananya investor itu bakal aman. Entah nanti mau dikembalikan atau gimana, tapi kan yang diretas ETH sama USDC guys, bukan koin RON dan Axie Infinity. Jadi untuk dana investor itu masih aman. Nah, kita langsung lanjut. Insiden itu ditemukan Selasa setelah pengguna tidak dapat menarik 5.000 Ethereum ya. Tetapi serangan itu terjadi pada 23 Maret ketika pengeksploitasi atau menghack menggunakan kunci pribadi yang diretas untuk memalsukan penarikan palsu. Nah,
Jadi sebenarnya itu pertasan itu sekitar tanggal 23 Maret ya, atau tanggal 24, sekitaran 23 sampai 24 Maret itu sudah diretas. Cuman dipublikasikan oleh tim Aksi Infinity itu di tanggal 29 ya. Kayaknya tanggal 29 di akun Twitternya ya. Nah, tanggal 29 jam 10 ya, itu di akun Twitternya Ronin Network ya. Dan Ronin mengatakan pelanggaran tersebut mengakibatkan 173.600 Ethereum dan 25,5 juta USDC terkuras dari jembatan Ronin dalam 2 transaksi yang dapat dilihat di Etherscan. Proyek ini kehilangan sekitar 615 juta US dollar dengan harga saat ini ya guys ya. Dan pemegang kripto sering tidak beroperasi secara eksklusif dalam satu ekosistem blockchain, sehingga pengembang telah membangun jembatan lintas rantai untuk memungkinkan pengguna mengirim cryptocurrency dari satu rantai ke rantai lainnya. Dalam hal ini jembatan Ronin menghubungkan Aksi Infinity ke blockchain lain seperti Ethereum. Nah, dan gimana ya? Tapi ini untuk tim Aksi Infinity itu gercep ya guys ya, langsung bergerak. Dan CZ juga sudah memutuskan jaringannya Aksi Infinity itu. Takutnya merembet guys, nanti malah Binance juga kena hack. Itu sudah si CZ sudah memutuskan sendiri. Tapi si CZ juga mendukung tim dari Aksi Infinity ini untuk menelusuri kasus ini ya guys ya. Jadi si CZ ini juga membantu guys. CZ dari Binance ini membantu agar masalahnya segera clear ya. Karena koin Aksi Infinity itu cukup besar ya dalam dunia game. Itu menurut saya paling besar sendiri di gaming ya, Aksi Infinity itu. Kalau kita lihat ke chart ya, ini kita lihat di time frame daily. Kalau kita lihat ke chart nih guys nih, walaupun kena hack, kita lihat di sekitar tanggal 23. Ini malah naik loh, gila nggak? Tanggal 23 itu dan tanggal 24 itu naik. Dan setelah tanggal 29 dipublikasikan itu turun. Turunnya itu cuman beberapa persen aja guys, gila nggak tuh? Nah, kita ukur ya. Kita ukur. Nah, cuman sekitar 16% nih. Kalau kita ukur turunnya ya, dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 25 sampai sekarang tanggal 30 ya, turunnya hanya 16% saja, seperti koreksi pada chart biasa-biasanya. Biasanya kan kalau kena hack ya, investor kan pada takut, langsung jual tuh semua koinnya ya. Tapi di Aksi Infinity itu enggak. Mungkin investor yang berada di Aksi Infinity ini terasa aman ya guys ya. Mungkin investornya terasa aman, jadi mereka nggak menjual koinnya ya. I don't know guys. Ini cukup menarik ya. Entah para holder atau investornya sendiri, mereka tidak menjual loh. Cuman ini lihat nih candlenya ya. Dan candlenya ini sudah hijau untuk candle hariannya ya. Ini malah hijau nih. No. Gila, keren. Berarti ini untuk Aksi Infinity ini bisa disimpulkan bukan akhir dari project Aksi Infinity itu. Jadi Aksi Infinity ini tidak mati guys. Jadi ini awal mula pengembangan Aksi Infinity ini ya guys ya. Jadi tetap berjalan terus projectnya ya. Dan Ronin Network sendiri besar kemungkinan ya untuk besok. Sekarang kan sudah maintenance nih. Untuk besok besar kemungkinan bakal ada V2-nya. Ronin Network
V2 pasti ada nih, besar kemungkinan karena bakal diperbaiki lagi untuk jaringan Ronin network-nya guys, agar lebih aman. Nah, itu. Ini saya cukup acungin jempol ya untuk dev dan timnya, bergerak cepat ya, gercep. Tapi kan kita belum tahu yang ngehack siapa, apakah orang dalam ya atau orang luar. Kalau mungkin orang dalam ya jancuk gitu kan guys. Nah, kita tunggu aja nanti berita selanjutnya. Kalau hackernya ketemu ya, mungkin entah orang dalam atau orang luar, pasti bakal ketemu. Kayak Bitfinex sendiri ya, exchanger cukup besar ya, Bitfinex itu juga ketemu. Ternyata ya begitulah. Kita tunggu aja berita selanjutnya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.